Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Waisak, sekalipun dalam suasana penuh keprihatinan karena saat ini kita masih bersama-sama menghadapi penyebaran virus corona dan kita masih tetap tinggal di rumah masing-masing. Semoga dengan datangnya perayaan atau bulan suci Waisak ini benar-benar akan membawa berkah bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu, benar-benar menjadi penghiburan bagi Bapak Ibu yang sudah beberapa hari tinggal di rumah. Semoga pesan-pesan moral Sang Buddha akan selalu menggema dalam keluarga Bapak Ibu. Semoga Dharma Sang Buddha akan selalu mewarnai aktivitas Bapak Ibu di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perayaan Trisuci Waisak. Semoga perayaan-perayaan Waisak, semoga penjelasan-penjelasan tentang Waisak akan mampu memberikan penghiburan rohani bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu di rumah benar-benar meresapi ajaran Sang Buddha, sehingga dalam pola pikir, pola perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari akan selalu mencerminkan praktek Dharma. Trisuci Waisak bagi umat Buddha merupakan sebuah hari raya yang merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua, di mana di saat kita memperingati Trisuci Waisak sekaligus mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Guru Agung kita, yaitu peristiwa kelahiran Bodhisattva Siddhartha atau calon Buddha, peristiwa pencapaian penerangan sempurna Pertapa Siddhartha, dan peristiwa wafatnya atau parinibbana Sang Buddha. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, peringatan kelahiran Bodhisattva di berbagai negara Buddhis sangat meriah sekali, terutama di negara-negara Asia. Bahkan ada beberapa negara-negara Asia yang Buddhis di saat hari kelahiran Bodhisattva ini dijadikan hari libur nasional dengan satu tujuan, dengan diliburkan atau jadikan hari libur nasional, umat Buddha bisa lebih kusuk di dalam memperingati peristiwa kelahiran bayi Siddhartha ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di semua negara-negara Asia Timur, perkecualian Jepang, sejak tahun 1873 kelahiran Buddha dirayakan pada hari ke-8 bulan ke-4 penanggalan lunar atau Tiongkok atau Cina, dan peristiwa ini merupakan hari libur nasional di Hong Kong, Makau, dan Korea Selatan. Ini membuktikan bahwa pemerintah atau penguasa memperhatikan betul kehidupan rohani para warganya, para masyarakat. Semoga bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang besok akan bersama-sama merayakan Trisuci Waisak ini, benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk secara khusyuk, secara sungguh-sungguh
mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Semoga kehidupan Sang Buddha akan selalu menginspirasi bagi Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama, berjuang untuk mencapai pencerahan. Sebab kebudayaan atau pencerahan bukan dimonopoli oleh manusia Siddhartha, namun semua makhluk apabila mau berjuang pasti akan mencapainya juga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, istilah Waisak sendiri adalah nama bulan India kuno. Kita tahu bahwa peringatan-peringatan hari raya di dalam agama Buddha ini diambil dari nama bulan peristiwa itu terjadi, yaitu bulan India kuno. Kita setiap tahun memperingati 4 hari raya yang sering diperingati oleh umat Buddha di wihara-wihara. Yang pertama adalah hari Waisak. Ini berasal dari nama bulan India kuno. Kemudian kita juga mengenal hari raya Asada, di mana Sang Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 pertapa. Kemudian juga ada hari Katina, hari Magha Puja, dan itu semua adalah nama bulan India kuno. Sebelum kesepakatan Sri Lanka, ada tradisi memperingati 3 peristiwa pada hari yang berlainan. Contohnya di Mahayana Cina, ini aliran atau tradisi di dalam agama Buddha. Kelahiran Bodhisattva itu diperingati secara berbeda tanggalnya, dan 3 peristiwa itu juga diperingati dengan bulan yang berbeda pula. Yang pertama adalah kelahiran bayi Siddhartha pada hari ke-8 bulan 4. Kemudian yang kedua, pencerahan sempurna pada hari ke-8 bulan 12. Dan yang ketiga adalah parinirwana pada hari ke-15 bulan 2 pada penanggalan Tiongkok atau Chinese. Karena terlalu banyaknya variasi di antara semua aliran Buddhis mengenai tanggal kelahiran pencerahan parinirwana Buddha Sakyamuni, maka pada tahun 1950 diadakan pertemuan semua aliran agama Buddha itu di negara Sri Lanka. Dan di dalam pertemuan itu atau dalam kongres itu, keputusan besar, kesepakatan besar dicapai, yaitu Trisuci Waisak diperingati pada bulan Purnama Siddhi di bulan ke-5 berdasarkan kalender internasional, yaitu di bulan Mei kurang lebihnya. Di saat para umat Buddha, khususnya aliran Mahayana, di saat memperingati kelahiran bayi Siddhartha ini, di beberapa wihara bisa kita lihat, bisa kita saksikan, mereka membuat atau ada istilah mandi Buddha atau mandi bayi Siddhartha. Ini perayaan sangat meriah sekali. Setelah membaca sutra-sutra yang terkait dengan kelahiran bayi Siddhartha ini, masing-masing umat maju ke depan memandikan bayi atau rupang bayi calon Buddha ini dengan penuh persujudan. Ini diharapkan para umat secara khusyuk dan mengambil suri teladan dari kehidupan bayi Siddhartha, bahwa kelahiran bayi Siddhartha merupakan berkah bagi dunia yang nantinya akan membabarkan Dharma, dan Dharma itu akan berguna bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu membebaskan dari penderitaan. Upacara permandian rupang bayi Buddha di beberapa wihara ini sangat sakral sekali. Ini diikuti atau diinspirasi ketika bayi Siddhartha lahir di Taman Lumbini
Dan di saat lahir itu, bayi Siddhartha ini dihujani dengan air harum yang dipercikan oleh 9 naga. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, bayi Siddhartha lahir ke dunia ini dengan penuh keajaiban yang belum pernah terjadi di dunia ini. Sebagai seorang bodhisattva atau calon Buddha, beliau tekun melatih kesempurnaan yang disebut dengan paramita. Apa saja kesempurnaan yang dilatih oleh sang bodhisattva ini? Beliau selalu melatih dalam kehidupannya untuk berdana, untuk memberi, atau rela berkorban materinya, bahkan jiwanya untuk kebahagiaan semua makhluk. Kemudian dia juga melatih kemoralan dalam kehidupannya, selalu ketat di dalam menjalankan kemoralan di dalam kehidupannya sebagai latihan untuk mencapai pencerahan atau kebudaan. Kemudian beliau adalah seorang yang gigih sekali dalam melakukan perjuangan, pekerjaan kemanusiaan, dan pekerjaan apapun yang dilakukan dengan penuh kegiatan tanpa pantang menyerah. Inilah inspirasi yang hendaknya dicamkan oleh umat Buddha, diingat oleh umat Buddha, bahwa Bodhisattva Siddhartha adalah orang yang gigih, pantang menyerah di dalam segala sesuatu. Maka wajarlah beliau mencapai apa yang telah dicita-citakan, yaitu mencapai kebudaan. Kemudian parami yang dilatih beliau adalah kesabaran. Ketika menghadapi problema kehidupan, kita menghadapi cemoohan, hinaan dari kanan kiri, mereka sabar, tidak pernah membalas, namun memancarkan cinta kasih dan kasih sayangnya kepada mereka-mereka yang telah memusuhi dalam banyak kelahiran dan kehidupannya. Kemudian beliau juga melatih meditasi untuk memperoleh kebijaksanaan ini yang berguna, bermanfaat untuk membedakan hal yang baik maupun hal yang buruk. Kemudian yang terakhir, beliau mendapatkan kearifan atau kebijaksanaan dalam memandang kehidupan ini, kebijaksanaan di dalam memaknai kehidupan ini, bahwa kehidupan ini penuh duka, penuh derita. Maka beliau dengan latihan-latihan itu melepaskan segala bentuk belenggu-belenggu, sehingga beliau memperoleh kebijaksanaan dan akhirnya mencapai kebudaan atau pencerahan. Setelah bodhisattva cukup mengumpulkan parami atau kesempurnaan, beliau mencari pencarian. Yang pertama, pencarian waktu, kapan dia turun ke dunia, tempat, silsilah, keluarga, dan ibu untuk menyelamatkan dunia ini. Apa makna kelahiran bodhisattva Bapak Ibu? Seorang calon Buddha sudah tahu kapan ia akan menjadi Buddha. Kehidupan yang diperlihatkan di bumi hanyalah suatu pertunjukan drama yang tujuannya adalah untuk memberikan teladan dan inspirasi kepada kita semua, bahwa untuk menjadi seorang Buddha adalah sangat tidak mudah, karena harus menyempurnakan pembekalan berupa berkah dan kearifan. Seorang Buddha lahir bukanlah disebabkan oleh dorongan dari kekuatan karma, melainkan dari kekuatan tekad sumpah yang telah terpenuhi dan telah waktunya untuk merealisasikannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, telah waktunya tiba untuk beliau dilahirkan di dunia ini. Di dalam kitab Lalitesvestara Sutra, bayi Siddhartha berjalan 7 langkah. Dijelaskan dalam kitab suci,
Beliau berjalan ke arah timur sambil berkata, "Saya akan berjalan di atas segala dharma yang berakar bajik." Ke arah selatan beliau berkata, "Saya akan menjadi seorang yang patut diberikan persembahan oleh para dewa dan manusia." Ke arah barat beliau berkata, "Saya adalah yang termulia dan tertinggi di dunia. Ini adalah kelahiran terakhirku. Saya telah bebas dari lahir, tua, sakit, dan mati." Arah utara, "Saya adalah yang tiada tara di antara semua makhluk. Berjalan 7 langkah lagi, dan kepala menunduk ke bawah, beliau berkata, yang terakhir setelah berjalan 7 langkah dan kepala menengadah ke atas, beliau berkata, "Demi tujuan tertinggi, saya akan menjadi terlihat oleh semua makhluk." Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, di saat lahirnya bayi Siddhartha ini, lahir pula beberapa tokoh penting, beberapa hal di dalam kehidupan Pangeran Siddhartha ini, yaitu putri Yasodhara yang kelak menjadi istri Siddhartha Gautama, Ananda yang kelak akan menjadi pendamping tetap Siddhartha Gautama, Kantaka yang kelak menjadi kuda pribadinya, Cana kelak akan menjadi kusirnya, dan Bonbodhi yang kelak menjadi tempat beliau mencapai kebudaan atau mencapai pencerahan. Itulah Bapak, Ibu, saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini akan mampu mengingatkan Bapak Ibu tentang peristiwa-peristiwa, tentang beberapa hal yang terkait dengan kehidupan Buddha, Sakyamuni, yang merupakan junjungan bagi kita semua. Selamat merayakan datangnya Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era. Semoga Waisak tahun ini akan membawa berkah bagi keluarga Bapak Ibu untuk lepas dari penyebaran virus corona. Semoga berkah Waisak akan membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan bagi penduduk dunia yang saat ini dirundung penyebaran wabah virus corona. Semoga berkah Waisak akan membawa kesejahteraan, kedamaian, dan inspirasi bagi semua makhluk hidup untuk selalu berjuang mencapai kebudayaan atau pencerahan. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.